Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang kita terima itu kita terima dengan cuma-cuma. Tetapi hidup kita jangan sampai berlalu dengan percuma. Saudara, saya teringat kisah seorang tentara ketika perang Teluk. Ada seorang bernama John, sayang sekali saya lupa marga belakangnya. Sejak dia kecil dia bercita-cita untuk jadi tentara Amerika. Saudara, setelah selesai college dia masuk bergabung dengan pendidikan militer di sana. Waktu perang Teluk terjadi pada Januari 1991, saudara, dia termasuk orang yang dikirim untuk perang Teluk. Saudara, di dalam satu penyerangan, dalam satu pertempuran, tentara Amerika di perang Teluk itu terdesak. Komandannya berkata, lari, mundur. Maka seluruh pasukan yang berada di front depan itu cepat-cepat mengambil langkah lari ke belakang dan mundur. Karena desakan tentara-tentara sekutu atau tentara-tentara, karena desakan daripada serangan lawan yang sangat berat itu dan sangat kuat itu. Namun ketika John lari ke belakang, dia melihat temannya terkurung di sana. Masuk dalam satu lubang dan tidak bisa keluar. Saudara, dengan nekat dia berlari terus ke lubang itu untuk menolong temannya. Dia bunyikan senapannya, langsung dia jalan ke sana. Dia tarik temannya keluar tapi sebuah peluru menyarang di dadanya. Matilah John. Saudara, 5 tahun kemudian ada acara peringatan John yang diadakan oleh kedua orang tuanya. Teman-teman tentaranya banyak diundang ke sana, rumahnya penuh. Kemudian kebaktian peringatan akan meninggalnya John sebagai pahlawan yang luar biasa, yang membanggakan ayah ibunya itu diadakan. Saudara, teman yang tertolong itu pun datang. Cuma datang dalam keadaan terlambat. Kemudian mulutnya bau alkohol. Berkata perkataan-perkataan kotor. Dan ternyata teman yang ditolong itu telah berhenti dari kemiliteran. Saudara, melihat hal ini orang tua John terkejut sekali. Dia baru tahu yang ditolong oleh anaknya itu orang seperti apa. Saudara-saudara, ketika memberikan ucapan di tengah-tengah orang banyak, papa daripada John memukul dadanya dan berkata, "Aku menyesal anakku mengorbankan diri untuk orang seperti ini. Aku menyesal anakku mengorbankan diri untuk orang seperti ini." Pengorbanan yang sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ingin mengorbankan diri, korbankan untuk orang baik. Kalau ingin mengorbankan diri, korbankan untuk orang yang bisa menghargai pengorbanan itu. Kalau kita mengorbankan diri untuk orang yang tidak bisa menghargai, bukankah pengorbanan itu sia-sia? Saudara, saya khawatir sekali Allah Bapa di surga memukul dadanya dan melihat engkau dan saya. Melihat kehidupanmu dan kehidupanku dan berkata, "Aku menyesal. Anakku mengorbankan diri untuk orang seperti ini." Oh saudara, itu yang Paulus tidak inginkan. Dia menghargai pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dia sangat bersyukur, dia tahu dirinya siapa. Dia tidak layak menerima pengorbanan itu. Dia pantas dibinasakan di dalam murka Allah. Dia pantas menerima kematian yang mengerikan dan dilempar ke perapian neraka yang menyala-nyala. Dia pantas semua itu. Satu hal yang dia tidak pantas, diselamatkan oleh darah Kristus. Dikasihi oleh Allah yang suci dan kudus itu. Karena itu gentar hatinya ketika melihat salib Kristus. Karena itu dia terus menjaga integritasnya. Karena itu terus dia tidak ingin kasih karunia Allah itu, saudara, menjadi sia-sia di dalam dirinya. Mari kita sederap dengan Paulus. Mari kita berkata, "Aku tidak akan membiarkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah aku terima itu menjadi sia-sia."